Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan. Pada hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kesempatan ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan tentang identitasmu di dalam Kristus. Segala sesuatu Bapak Ibu Saudara akan tetap berdiri kokoh jika memiliki fondasi yang benar. Nah, bicara tentang fondasi tidak hanya tentang bangunan, tetapi berlaku juga dalam apapun, termasuk apakah kita tahu dan percaya apa yang Tuhan lihat dan perkatakan tentang kita. Di Kejadian 3 ayat 1 firman Tuhan menjelaskan bahwa adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iblis memakai ular yang cerdik ini untuk menipu Hawa, agar Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mana Tuhan sudah melarang untuk mereka tidak memakannya. Jika memakannya pasti mati, demikian firman Tuhan. Nah, iblis melalui ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah tawaran iblis ke Hawa, bahwa Hawa akan menjadi seperti Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara ya bahwa akhirnya Hawa mentaati iblis. Mari kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 apa yang firman Tuhan katakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia diciptakan itu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Jelas tadi firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di ayat ini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa setelah Tuhan memberkati manusia dan manusia disuruh apa? Disuruh menaklukkan. Ya, itulah manusia sudah diperlengkapi Tuhan suatu otoritas untuk menaklukkan segala binatang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, memelihara. Memelihara itu berarti menjaga dan melindungi. Melindungi dari apa? Dari musuh yang berkeliaran. Nah, juga kata menaklukkan. Menaklukkan berarti menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Sekarang pertanyaannya, mengapa mereka tidak menaklukkan? Padahal mereka sudah beri kuasa atas segala binatang yang Tuhan ciptakan. Kita bisa lihat kemungkinannya ini Bapak Ibu Saudara ya. Kemungkinannya Adam dan Hawa tidak tahu. Atau dia tidak mempercayai, tidak percaya bahwa ia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia sudah diciptakan segambar dengan Allah, yaitu rohnya. Roh manusia itu sudah segambar dengan Allah. Ya. Kemudian juga serupa dengan Allah. Apa yang serupa? Yaitu jiwanya. Ya, manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Yang serupa dengan Allah yaitu jiwanya. Jadi melalui pikiran yang sudah diperbaharui, jika kita mengerti bahwa kita tuh menyetujui dengan pikiran kita, tidak cuma dengan pikiran saja, tapi juga percaya bahwa kita itu sudah diciptakan segambar dengan Allah, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, maka jiwa pun akan menyerupai roh. Barulah kemudian yang didapat yaitu apa? Kuasa, otoritas itu akan mengalir. Hal ini tidak terjadi pada Adam dan Hawa.
Sehingga mereka tidak bisa hidup dengan menggunakan kuasa ya, untuk menaklukkan iblis. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya. Di ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa segalanya sungguh amat baik, tertata. Dan Allah memberikan bumi ini kepada manusia. Sungguh amat baik, maksudnya adalah manusia itu menerima identitas Allah, ya, dan diciptakan sungguh amat baik. Seharusnya Hawa pun tahu dan mempercayai bahwa dirinya itu seperti apa yang Tuhan lihat dan Tuhan katakan. Bahwa mereka itu sudah diciptakan seperti Allah. Berarti Tuhan juga memberikan kasih-Nya. Nah, karena ketidakmengertian mereka, ia tidak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Dan sudah menyediakan hal-hal yang terbaik. Segalanya sudah amat sangat baik. Sungguh amat sangat baik, itu yang firman Tuhan katakan. Ia masih merasa ada yang Tuhan sembunyikan dari dia. Ya, sehingga iblis dengan mudah pun memperdaya dan memprovokasi. Seandainya nih Bapak Ibu Saudara, Adam tahu dan menyadari dan percaya apa yang Tuhan sudah katakan, ia sudah seperti Allah, maka mereka dapat berjalan di dalam otoritas. Dia mungkin dapat berkata, hei nyalah iblis, enyahlah ular. Ia dapat mengusir dan tidak akan timbul masalah. Nah, ketidaktahuan atau tidak percaya akan identitas sehingga mereka tidak dapat memelihara, melindungi dan menaklukkan seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan mereka. Saat ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Alkitab, apa yang Tuhan katakan, di situ kita bisa tahu. Saat itu Adam dan Hawa belum ada Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tentang identitas, ini contoh nih ya, ada seorang dokter. Dia akan berani bertindak, melakukan tindakan-tindakan medis. Karena apa? Karena ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang dokter. Sehingga otoritas pun akan mengikuti. Otoritas sebagai dokter itu akan mengikuti sehingga dia bisa bertindak, melakukan tindakan-tindakan medis. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Mazmur 82 ayat 6. Di mana firman Tuhan mengatakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan mengatakan kepada manusia, kamu adalah Allah. Allah di sini hanya huruf kecil Bapak Ibu. Allah melihat dan memperkatakan tentang manusia adalah Allah. Itulah manusia diutus serta ditunjuk oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Dan manusia itu adalah anak-anak yang maha tinggi. Coba, itu firman Tuhan katakan, anak-anak dari maha tinggi, luar biasa. Sebutan anak-anak dari maha tinggi itulah kita manusia. Nah, sekarang apakah manusia itu mempercayai apa yang Tuhan lihat dan Tuhan perkatakan tentang dirinya? Jika manusia percaya, maka hal itu barulah menjadi identitasnya. Nah, iblis telah mengacaukan itu semua. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Bapa yang tidak berubah. Bapa yang kasih-Nya tidak berubah. Bapa yang baik. Dia mempunyai rencana yang tidak gagal terhadap setiap anak-anak. Rencana Tuhan tidak gagal. Tuhan mau memulihkan untuk melanjutkan kembali apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Oleh karena itu, betapa besar kasih Tuhan akan kita. Tuhan mengirim anaknya yaitu Yesus untuk melanjutkan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk melanjutkan karyanya.
kita bisa lihat di awal di mana Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Ya, sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan, Tuhan Yesus diutus di bumi ini, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di firman Tuhan dikatakan di Matius 3 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang saat itu benar-benar 100% manusia. Pernyataan firman Tuhan ini pernyataan yang sangat penting, di mana Bapa memandang Yesus dan berkata bahwa Yesus itu anak yang dikasihi. Bapa mengatakan bahwa Yesus itu berkenan kepada Bapa. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Mari kita lihat firman Tuhan di Matius 4 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di ayat firman Tuhan ini, iblis mencoba Yesus dan menyinggung tentang identitas Yesus. Jika engkau anak Allah, nah, iblis menyebutkan seperti itu. Saat iblis mencobai, Yesus mempercayai apa yang sudah dikatakan oleh Bapaknya, bahwa ia adalah anak Allah, ia dikasihi oleh Bapa, dan ia berkenan di hadapan Bapa. Itulah identitas Yesus. Yesus aman di dalam identitasnya. Itu yang memampukan Yesus, dan Yesus dapat bertindak menghadapi iblis. Ia dapat berdiri di atas fondasi yang benar akan identitasnya. Dari dua cerita tersebut Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Hawa dan tentang Tuhan Yesus, kita bisa menarik pelajaran di sini ya. Kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya kita tahu dan mengerti bagaimana Tuhan memandang kita. Apa yang Tuhan katakan tentang kita. Jika kita tahu, mengerti dan mempercayai, ya, tidak hanya tahu Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga mengerti serta mempercayai apa yang Tuhan lihat dan Tuhan perkatakan hal itu. Nah itulah, baru itu menjadi identitas kita. Ya. Nah, dengan otoritas, ya kita tahu otoritas itu akan mengikuti identitas. Pasti kita akan mampu bertindak dengan kuasa. Mampu mengalahkan setiap serangan musuh. Hidup kita pasti berkemenangan. Jadi tidak hanya sebatas itu suatu pengetahuan di pikiran kita saja. Tapi harus dipercayai. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan lihat dan Tuhan perkatakan itu adalah benar-benar diri kita. Mari kita akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan manusia lewat suatu bangsa, yaitu melalui Abraham. Tuhan memulai lebih dahulu untuk berbicara kepada Abraham dan memanggil Abraham. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kemudian kita lihat di ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita bisa melihat dari ayat firman Tuhan ini. Bahwa pada saat Tuhan memanggil Abram ya, sebelumnya Tuhan itu sebelum memanggil Abram,
Latar belakang Abraham ini adalah penyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Abraham hidup nyaman di negerinya, Ur Kasdim. Ya, Ur Kasdim itu suatu kota yang dirancang indah, kaya, menyajikan kesenangan hidup yang terbaik. Selain itu Abraham juga terpelajar dan sangat kaya. Kita bisa melihat respon Abraham ketika Tuhan berbicara, Tuhan panggil Abraham untuk meninggalkan negerinya. Di mana Abraham taat, mau pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan semua kenyamanannya itu. Orang mungkin bisa dengan mudah ya Bapak Ibu untuk pergi jika di negerinya itu kehidupannya tidak baik. Ya. Seperti para pengungsi misalnya, di mana dia jadi pengungsi karena negaranya terjadi perang atau negaranya miskin. Siapa tahu bisa mengubah nasib sehingga dia mau pergi meninggalkan negaranya. Tapi tidak demikian dengan Abraham. Ia mau meninggalkan semua kenyamanannya. Apa yang membuat Abraham taat dan ada keberanian atau kekuatan untuk Abraham bertindak pergi meninggalkan negerinya? Di sini kita bisa melihat karena Abraham percaya total bahkan pada Tuhan. Ya. Ia mempercayai juga dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Bahkan masa depannya itu pun Abraham percaya. Ya, di situ kita bisa lihat tadi di firman Tuhan bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham diberkati, namanya masyhur. Abraham menjadi berkat, ya. Dan kita bisa melihat bahwa Abraham ini menjadi istimewa. Maksud istimewa di sini dia itu dibela oleh Tuhan, ya. Dibela karena apa? Kita lihat firman Tuhan katakan, orang akan diberkati jika ia memberkati Abraham. Dan orang itu akan dikutuk jika ia mengutuk Abraham. Itu di situ disebutkan seperti itu. Mari kita lihat berikutnya di Roma 4 ayat 18. Firman Tuhan katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan dijanji firman Tuhan juga bahwa Abraham akan menjadi pembawa berkat, ya, pembawa berkat untuk semua kaum di muka bumi. Inilah apa yang Abraham percayai, apa yang firman Tuhan sudah katakan, ya. Dia meskipun tidak ada dasar untuk Abraham untuk berharap, tapi dia percaya apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, tentang masa depannya, itulah identitas Abraham. Sehingga Abraham mampu untuk Abraham melangkah mentaatinya. Firman Tuhan di Roma 4 ayat 3 mengatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan Abraham bukan karena perbuatan-perbuatan baik Abraham, namun karena respon Abraham ini. Respon percaya Abraham itu yang Tuhan perhitungkan. Sehingga Abraham menjadi orang benar. Nah, kita harus melihat dan mempercayai realita apa yang Tuhan firmankan. Sebelum kita bisa melihat hal itu secara fisik Bapak Ibu Saudara. Begitu pula dengan kita yang sudah lahir baru. Ya, bahwa kita yang sudah lahir baru itu kita orang yang benar. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Setelah kita merespon dengan iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu semua dosa kita diampuni. Dan kita sudah dipindahkan kepada
Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah terjadi pertukaran di kayu salib. Di situ di kayu salib darah tercurah. Ada ikatan perjanjian baru. Terjadi pertukaran di mana dosa kita ditanggung oleh Yesus. Dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita selamanya. Bukan lewat perbuatan baik kita. Kedudukan kita sekarang sudah benar Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membuat kita itu lebih benar lagi. Roh kita sudah memiliki kebenaran diri Allah. Dan keserupaan dengan Allah itulah diri kita. Itu yang harus kita percayai. Sama halnya dengan Abraham. Kita adalah orang benar karena percaya. Posisi benar di sini Bapak Ibu Saudara. Itulah pintu masuk kita ke dalam janji-janji Tuhan. Nah, apa janji-janji Tuhan itu? Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah berikan, itu kita bisa baca di kebenaran firman, itu ada di Alkitab. Itulah bagian kita untuk kita mengetahui lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Sekarang masalahnya, apakah engkau mempercayai bahwa engkau itu orang benar? Apakah engkau masih hidup dalam intimidasi? Apakah engkau masih berpikir bahwa Tuhan itu murka dan menganggap engkau tidak layak? Atau masihkah engkau juga berpikir bahwa Tuhan itu tidak memberkati kita karena dosa di masa lalu kita? Sekali Tuhan mengadakan ikatan janji Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita dan Tuhan berurusan dengan kita berdasarkan ikatan janji tersebut. Bukan berdasarkan perbuatan kita, apalagi tentang masa lalu kita. Itu sudah lewat, kita adalah ciptaan baru. Kita memiliki ikatan janji yang baru. Tuhan berdiri di pihak orang yang memiliki ikatan janji. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika kita berdiri berada di dalam ikatan janji, kita tidak akan gentar dalam menghadapi musuh. Mari kita lihat firman Tuhan di Kolose 1 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 12 mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kemudian ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita itu telah dilayakkan menjadi orang-orang kudus. Dan kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang agape. Di sini lebih tepatnya seperti itu. Ke dalam kerajaan anaknya yang agape. Jadi bukan hanya roh yang telah dicurahkan, kasih Allah pun telah dicurahkan di dalam roh kita oleh Roh Kudus. Kita telah diampuni dosa. Bersamaan dengan itu, kita juga telah dipulihkan ke dalam suatu hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan jati diri kita sekarang sebagai orang benar dan sebagai warga kerajaan Allah. Bukan lagi pada jati diri kita menurut dunia Bapak Ibu Saudara. Bukan juga dari apa yang orang katakan tentang kita, tentang hal-hal yang negatif tentang kita. Bukan berdasarkan itu. Kita jangan dalam pikiran kita jangan menangkap, mempercayai hal-hal tersebut. Kalau kita mengerti dan percaya bahwa kita orang benar, kita warga kerajaan Allah, dan jati diri kita di dalam Kristus, yaitu apa yang Tuhan sudah katakan tentang kita, maka kita tidak akan kompromi lagi dengan dunia. Karena itu habitat lama kita. Kita juga tidak akan membiarkan musuh membatasi tentang suatu kenyataan bahwa kuasa Kristus itu ada di dalam kita. Otoritas itu ada pada kita. Jika musuh mengungkit kelemahan kita, kita akan tetap teguh berdiri. Karena kita yakin berpegang pada apa yang Tuhan telah katakan kepada kita.
Apa yang Tuhan katakan tentang kita. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Itulah rencana Allah atas hidup kita. Telah ditentukan dari semula. Ini artinya setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Hasilnya itu sudah ditentukan. Bahwa kita itu menjadi kudus. Kita tak bercacat di hadapannya. Kita menjadi keluarga Allah, menjadi pujian bagi kemuliaannya. Dan tujuan Tuhan bagi hidup kita, yaitu kita menjadi serupa dengan Yesus. Sesuai dengan kejadian di awal, di mana mula-mula Allah menciptakan manusia. Bahwa kita gambar dan rupanya, dan kita memiliki kuasa, memiliki otoritas. Gambarnya itu sudah dimateraikan di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah diri kita di dalam roh. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara memandang diri kita itu sama seperti Tuhan memandang kita? Hal itu akan benar-benar menjadi identitas kita bila kita mempercayai. Itu sudah diberikan, tinggal kita mempercayai. Kita mungkin bisa mengatakan amin, tapi bagaimana dengan di hati kita? Apakah kita mempercayai? Ketika kita percaya di hati, maka benar-benar akan menjadi jati diri kita, identitas kita di dalam Kristus. Tuhan mau semuanya itu termanifestasi dalam hidup kita. Tetapi apakah kita sama seperti Tuhan? Bahwa kita pun juga mau mewujudkan apa yang ada di dalam roh kita itu, kita bisa mewujudkan Yesus, bukan hal yang lain. Juga ketika Bapa memandang kita, Ia melihat kita itu serupa dengan anaknya. Karena kita telah menerima Dia di dalam hati kita. Apakah kita mempercayai atau kita masih meragukan? Supaya kita bisa memanifestasikannya, kita harus mengetahui hal itu dan mempercayai bahwa itulah kita. Kita mempunyai persepsi yang sama dengan Bapa melihat kita. Kita memiliki persepsi yang sama apa yang Bapa katakan tentang kita. Mari kita lihat di Efesus 1 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapa telah menentukan dalam Kristus itu kita adalah anak-anaknya. Ya, jelas-jelas kita anak-anaknya, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Mari kita lihat di Amsal 23 ayat 7a, ini versi King James Version ya. Di mana firman Tuhan mengatakan, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah ia. Dari ayat ini kita tahu betapa pentingnya apa yang ada di dalam pikiran kita. Termasuk apa yang kita pikirkan tentang identitas kita. Tentang masa depan kita. Karena apa yang di pikiran kita tentang diri kita itu akan termanifestasi. Akan menggerakkan juga di dalam tindakan kita. Juga akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus, tadi firman Tuhan sudah mengatakan, kita sebagai anak-anaknya, kita harus percayai apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita itu adalah anak-anaknya. Ketika kita mempercayai, maka jadilah itu identitas kita. Dan kita mampu bergerak dengan otoritas kita sebagai anak-anak Allah. Dirimu sekarang adalah hasil
dari bagaimana dulu engkau berpikir tentang siapa dirimu, tentang identitasmu. Apa yang ada di dalam pikiran kita tentang kita, apakah yang ada dalam pikiran kita itu adalah jati diri kita berdasar orang lihat tentang kita, berdasar orang katakan tentang kita, atau yang kita pikirkan itu diri kita berdasarkan apa yang Tuhan lihat tentang kita, yang Tuhan perkatakan tentang kita. Jangan kita mengkonfirmasi dengan apa yang di dunia ini, apa yang dunia katakan. Jika kita konfirmasi dengan apa yang dunia katakan, itu akan memaksa kita menjadi serupa dengan dunia. Nilai dan posisi kita Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh jati diri kita di dalam Kristus. Oleh apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Apa yang firman Tuhan katakan tentang masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan. Itulah janji firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati dengan berita kabar baik tadi dari yang disampaikan oleh hambanya yang luar biasa Ibu Heni. Dan kita bersyukur, mari saudara saya mau ajak kita untuk bersama-sama untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengenal siapa kami di dalam Engkau, identitas kami yang sebenarnya. Karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, dimakmurkan, dan sehat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan pada siang hari ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar pesan sabda firman-Mu ya Tuhan. Mereka hari ini juga ketika mereka mendengar, mereka juga tahu siapa diri mereka dan mereka hari ini juga dimerdekakan. Di dalam nama Yesus mereka sehat dan sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Sakit penyakit pergi dari setiap tubuh anak-anak-Mu. Dan bagi setiap anak-anak-Mu yang berbeban berat, memiliki masalah persoalan, kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan, memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Ada orang-orang yang sementara mau mencari pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ada bisnis-bisnis yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur, kami berdoa terus untuk hamba-Mu Ibu Heni. Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih. Mari saudara, kita terima sama-sama berkat dari Bapa. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus Yesus telah mencurahkan kepada kita segala berkat rohani dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penjagaan, perlindungan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai bertemu lagi nanti